Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Di dalam negeri, buah dan inti sawit diolah menjadi minyak dan digunakan di dalam negeri untuk kebutuhan konsumsi masyarakat menjadi minyak goreng serta energi untuk pembuatan biodiesel. Namun adanya fenomena La Nina berpotensi mengancam output minyak sawit tanah air. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Dalam waspada La Nina, produksi minyak sawit merana. Hampir sebagian besar produksi minyak sawit tanah air diekspor ke luar negeri. Data BPS menyebutkan total ekspor minyak dan lemak nabati maupun hewani dari Januari hingga September 2020 mencapai 13,85 miliar dolar Amerika Serikat atau menjadi penyumbang terbesar ekspor non-migas dengan pangsa pasar mencapai 12,45%. Nah, secara umum produk kelapa sawit yang dikenal di kalangan masyarakat adalah minyak sawit mentah, crude palm oil atau CPO, dan turunannya, serta minyak inti sawit mentah CPKO atau crude palm kernel oil dan turunannya. Berdasarkan data statistik perdagangan internasional ekspor Indonesia BPS bulan Juli lalu, total ekspor CPO dan turunan CPO ini mencapai 14,2 juta ton. Jika digabung dengan ekspor CPKO dan juga turunannya ini akan menjadi 15,1 ton maksud kami. Nah, sementara itu nilai ekspor CPO sepanjang Januari hingga Juli 2020 mencapai 2,7 miliar dolar. Kemudian untuk produk turunannya mencapai 6,2 miliar dolar. Pada periode yang sama Indonesia mengekspor CPKO dan turunannya sebanyak 600 juta dolar. Artinya ekspor komoditas yang berbasis kelapa sawit dalam 7 bulan tahun ini mencapai 9,5 miliar dolar. Kalau dengan asumsi kurs Rp14.500 per dolar, maka nilainya ini akan mencapai 137,75 triliun rupiah. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Dalam waktu dekat ada dua hal yang bisa mendongkrak ekspor minyak sawit. Yang pertama adalah kebijakan restocking China, terutama menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kemudian juga adanya perayaan Diwali India di November nanti. Dengan populasi masing-masing lebih dari 1,3 miliar penduduk, India dan China ini menjadi konsumen sekaligus importir minyak sawit terbesar di dunia. Impor minyak sawit kedua negara tersebut ini lebih banyak digunakan untuk kebutuhan konsumsi. Nah, bulan September hingga November biasanya menjadi puncak produksi minyak sawit di Indonesia dan Malaysia. Namun adanya ancaman fenomena La Nina. Nah, La Nina ini merupakan fenomena iklim yang melanda kawasan tropis Pasifik dan menyebabkan intensitas hujan yang lebih tinggi dan juga deras. Adanya ancaman La Nina yang berpotensi menghambat pengiriman minyak kelapa sawit atau bahkan menurunkan output di tengah potensi kenaikan permintaan impor dari berbagai negara terutama China yang semakin dekat dengan Tahun Baru Imlek serta India yang bakal merayakan Diwali November ini turut mengerek harga CPO. Nah, ke depan fenomena La Nina ini masih akan berlanjut sampai akhir tahun. Bahkan BMKG melaporkan La Nina dan hujan lebat kemungkinan masih akan berlangsung sampai April tahun depan. Sementara itu perhitungan produksi minyak sawit tahun marketing baru akan dihitung mulai Oktober ini. Nah, beberapa tahun terakhir La Nina ini akan menyebabkan banyak daerah akan banjir, terutama di Indonesia. Dan jika kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, produksi CPO dan juga CPKO mulai Oktober hingga November ini memang dalam keadaan tren menurun. Meski demikian, Refinitiv Commodity Research memperkirakan bahwa produksi minyak sawit Indonesia untuk periode Oktober 2019 hingga September 2020 akan mencapai 45,1 juta ton. Nah, sementara itu Thomas Milky, Direktur Oil World, memprediksi jika konsumen terus membeli, ditambah dana kelolaan juga ikut membeli kontrak, terjadi secara bersamaan kemungkinan harga minyak sawit untuk sementara waktu ini bisa mencapai Rp3.200 per ton. Nah, selama aktivitas ekonomi masih lambat seperti saat ini, memang kebutuhan energi belum akan pulih ke level normal. Artinya ini konsumsi bahan bakar baik di dalam negeri maupun luar negeri belum bisa banyak diharapkan. Namun pada akhirnya konsumsi masyarakatlah yang berpotensi untuk mendongkrak peningkatan kebutuhan akan komoditas dan juga kenaikan harganya.